Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, gimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap sehat, tetap semangat menjalani sekolah online. Oke, hari ini kita akan belajar turunan fungsi trigonometri. Di mana turunan fungsi trigonometri ini ada 3 subbab, yaitu yang pertama turunan fungsi dasar trigonometri, terus yang kedua ada turunan fungsi trigonometri dengan aturan rantai, dan yang ketiga itu penerapan turunan fungsi trigonometri. Nah, turunan fungsi dasar trigonometri yang pertama ini, kalian masih ingat ya dengan definisi turunan yang sudah dipelajari dengan kelas 11 atau pelajaran trigonometri yang sudah dipelajari di matematika peminatan dari kelas 10 sampai kelas 11. Mudah-mudahan masih ingat ya, termasuk materi limit fungsi trigonometri yang sudah Ibu berikan di pertemuan sebelumnya, karena materi-materi tersebut merupakan materi prasyarat untuk memahami konsep turunan fungsi trigonometri. Nah, Ibu harapkan setelah kegiatan pembelajaran ini, kalian dapat membuktikan rumus-rumus dasar turunan fungsi trigonometri dan menggunakan prinsip atau aturan-aturan turunan ke fungsi trigonometri yang sederhana. Contohnya seperti sin, cos, tan, sekan, kosekan, dan kotangan. Oke, kita mulai ya. Diferensial atau turunan pertama fungsi f adalah fungsi lain f aksen yang nilainya pada sebarang bilangan x. Nah, ini rumusnya. F aksen itu sebetulnya dari limit h mendekati 0 dari fx plus h dikurangi fx dibagi h. Nah, notasi turunan pertama itu biasanya bisa kita tulis f aksen x atau y aksen x atau dfx per dx atau dy per dx atau dx fx. Jadi kita pakai salah satu aja dari kelima ini, itu artinya sama, yaitu turunan. Tapi kalau yang f aksen dan y aksen itu sebetulnya diperkenalkannya oleh Joseph Louis Lagrange. Sedangkan kalau yang dfx per dx sama dengan dy per dx itu diperkenalkan oleh Gottfried Leibniz. Dengan menggunakan definisi turunan, mari kita buktikan rumus dasar turunan fungsi trigonometri untuk y sama dengan sin x. Yang gampang dulu ya. Y sama dengan fx sama dengan sin x. Maksudnya Ibu punya fungsi fx sama dengan sin x. Dengan menggunakan definisi turunan, mari kita buktikan rumus dasar turunan fungsi trigonometri untuk y sama dengan sin x. Yang pertama, kita tuliskan rumus dasar turunannya. F aksen x sama dengan limit h mendekati 0 dari fx plus h dikurangi fx dibagi h. Lalu, kita substitusikan fx dengan sin x. Nah, fx plus h harusnya kita tulis sin x, tapi karena di sininya x plus h, otomatis sinnya pun berubah, bukan jadi sin x, tapi sin x plus h. Lalu fx-nya tetap ya, jadi sin x. Oke, kemudian, nah, sin x plus h ini kita rubah, jadi bentuknya seperti ini. Ayo, ingat-ingat lagi ya, ini aturan apa? Lalu, sin x-nya tetap menjadi sin x. Kemudian, yang ada sin x-nya, kita satukan. Nah, jadi tinggal limit h mendekati 0 cos x sin h, yang ini tetap ya. Sisanya dikurangi sin x dikali 1 min cos h. Lalu, setelah itu kita pisahkan cos x sin h dan min sin x dikali 1 min cos h. Nih, kita pisahkan, lalu kemudian masing-masing kita beri limit. Sesuai aturan limit ya. Oke, lalu cos x-nya yang pertama kita keluarkan. Jadi tinggal limit h mendekati 0 sin h per h. Dikurangi, ya yang ini juga sama, x-nya kita keluarkan. Jadi limit h mendekati 0 dari 1 min cos h per h.
Oke, aturannya kemarin kalau limit ini itu nilainya 1. Lalu kalau yang ini bisa kita hitung pakai limit nilainya 0. Sehingga kita dapatkan cos X dikali 1 dikurangi sin X dikali 0. Berarti hasilnya adalah cos X. Jadi, Y sama dengan sin X, turunannya adalah cos X. Nah, dengan cara yang sama, maka akan kita dapatkan turunan dari fungsi fx sama dengan cos X adalah min sin X. Bagaimana caranya? Nah, ini tugas kalian yang pertama adalah menulis langkah-langkah turunan dari fungsi fx sama dengan cos X. Caranya sama seperti yang tadi Ibu jelaskan di turunan fx sama dengan sin X. Oke, lanjut. Kita ke aturan jumlah, selisih, dan perkalian dengan konstanta. Oke, yang pertama. Kalau misalkan kita punya fungsi fx-nya, itu K dikali U. U ini maksudnya fungsi ya, UX. Oke, kalau ada konstanta dikalikan dengan fungsi U, maka yang kita turunkan hanya fungsi U-nya saja. Konstantanya nanti di akhir dikalikan. Oke, kalau kita punya fungsi U ditambah fungsi V, maka turunannya kita turunkan satu-satu. Turunkan dulu fungsi U, lalu kita tambahkan dengan fungsi V. Jadi, turunannya menjadi U aksen ditambah V aksen. Kalau kita punya fungsinya, fungsi U dikurangi fungsi V, sama seperti penjumlahan, kita turunkan dulu fungsi U-nya, lalu dikurangi dengan fungsi V. Oke, sekarang kita coba contoh soalnya. Tentukan turunan pertama dari fungsi trigonometri berikut. Soal nomor 1. Fx sama dengan sin X dikurangi cos X. Nah, ini kita tuliskan dulu berarti. U-nya sama dengan sin X. Lalu, V-nya sama dengan min cos X. Jadi, U aksen itu sama dengan cos X. Tadi sudah kita hitung ya. V aksennya itu sama dengan min dalam kurung min sin X. Berarti V aksen sama dengan sin X. Oke. Sekarang karena ini bentuknya pengurangan, artinya turunannya juga akan bentuk pengurangan. U aksen dikurangi V aksen. U aksennya tinggal kita tulis cos X dikurangi V aksennya sin X. Sudah selesai. Jadi turunan dari sin X min cos X adalah cos X min sin X. Oke, sekarang soal nomor 2. Fx sama dengan 2 sin X dikurangi 3 cos X. Langkah pertama, kita tulis dulu U-nya 2 sin X. Lalu V-nya min 3 cos X. Oke, kita turunkan. Jadi, U aksen sama dengan 2 dikali cos X. V-nya kita turunkan menjadi min 3 dikali min sin X. Berarti ini sama dengan positif 3 sin X. Oke, berarti turunan dari Fx sama dengan U aksen dikurangi V aksen. Sama dengan 2 cos X dikurangi 3 sin X. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Nah, sekarang salah satu bentuknya tidak ada bentuk trigonometri. Oke, langkah pertama, berarti kita tuliskan dulu U-nya, itu sama dengan 3x kuadrat. Kalau kita turunkan jadi U aksen, maka 3x kuadrat ini menjadi 6x. Ingat-ingat lagi ya materi turunan di kelas 11-nya. Lalu, kita cari V. V-nya min 4 cos X. Maka turunannya V aksen sama dengan min 4 dikali min sin X. Atau bisa kita tulis 4 sin X.
Jadi, f aksen X sama dengan 6X dikurangi 4 sin X. Oke, contoh yang keempat. Fx sama dengan X kuadrat ditambah 2 cos X ditambah 1. Nah, ini ada 3. Boleh kita langsung kerjain kalau kita udah bisa. Berarti f aksen X-nya sama dengan 2X ditambah turunan dari cos itu sin, berarti 2 sin X, turunan dari 1 itu 0, tambah 0. Nah, karena ada tambah 0 berarti nggak usah kita tulis ya. Jadi, f aksen X-nya sama dengan 2X ditambah 2 sin X. Sekarang, jika Kx sama dengan 3X dikurangi cos X, maka K aksen pi per 3 adalah berapa? Oke, berarti langkah pertama, kita harus cari K aksen X-nya. Kita misalin ya, U-nya sama dengan 3 sin X. Maka U aksen sama dengan 3 cos X. V sama dengan min cos X. Maka V aksen sama dengan sin X. Jadi K aksen X sama dengan 3 cos X dikurangi sin X. Yang ditanya K aksen dari pi per 3. Pi per 3 itu berarti 180 dibagi 3 sama dengan 60 derajat. Oke, kita ganti saja ini jadi 60 derajat. Berarti sama dengan 3 dikali cos 60 derajat dikurangi sin 60 derajat. Sama dengan 3 dikali setengah dikurangi setengah akar 3. Sama dengan 3 per 2 dikurangi setengah akar 3. Nah, walaupun bentuknya pecahan, sudah tidak perlu dihitung. Kalian nggak usah merubah ke bentuk desimal. Jadi kalau kayak gini, karena salah satunya tidak ada akar 3, berarti kita tidak bisa mengurangi. Jadi bentuk akarnya hanya di setengah akar 3 aja. Oke, sekarang kita lanjut ke aturan perkalian dan aturan pembagian. Nah, ini aturannya sama seperti aturan turunan fungsi biasa. Kalau misalkan dikali, turunannya jadi U aksen dikali V ditambah V aksen kali U. Atau boleh kalian tulis U aksen V ditambah U V aksen, boleh. Karena ini cuma beda posisi aja ya. Sedangkan kalau pembagian, kalau fungsi U dibagi fungsi V, turunannya menjadi U aksen V dikurangi V aksen U dibagi V kuadrat. Oke, kita coba contoh soal. Yang pertama, fx sama dengan x kuadrat sin kuadrat. Berarti bisa kita tulis U-nya sama dengan x kuadrat. V-nya sama dengan sin X, karena ini perkalian X kuadrat dengan sin. Oke, kita tulis U aksennya berarti 2X. V aksennya sama dengan cos X. Nah, F aksen X itu tadi rumusnya U aksen V ditambah V aksen U. Jadi, U aksennya 2X dikalikan dengan sin X ditambah cos X dikalikan dengan X kuadrat. Jadi 2X sin X ditambah X kuadrat cos X. Selesai. Contoh yang kedua, fx sama dengan sin X dikali cos X. Berarti U-nya sama dengan sin X. V-nya sama dengan cos X. Turunan dari U adalah cos X. Turunan dari V adalah min sin X. Maka turunan dari fx sama dengan U aksen V ditambah V aksen U sama dengan cos X
cos X ditambah min sin X sin X sama dengan cos kuadrat X dikurangi sin kuadrat X. Nah, kalau kalian ingat, bentuk ini itu nilainya sama dengan cos 2X. Kita coba lagi, nomor 3. Fx sama dengan tan X. Nah, dari tadi kita ngerjainnya baru sin cos. Sekarang keluar nih tangan. Gimana cara mencari turunan tangan? Nah, caranya fungsi fx-nya ini harus kita rubah menjadi sin dan cos. Seperti yang kita tahu, tangan itu sin X per cos X. Artinya, U-nya sama dengan sin X, V-nya sama dengan cos X. Oke, lalu kita cari turunannya. U aksennya cos X, V aksennya min sin X. Oke, karena bentuknya pecahan atau pembagian, berarti turunannya menjadi U aksen V dikurangi V aksen U per V kuadrat sama dengan cos X dikurangi min sin X per cos kuadrat X. Nah, ini jadi cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X per cos kuadrat X. Nah, waktu kelas 10 kalian masih ingat ada identitas trigonometri? Cos kuadrat ditambah sin kuadrat itu 1, berarti 1 per cos kuadrat X. 1 per cos itu sama dengan sekan, berarti bisa kita tulis ini menjadi sekan kuadrat X. Oke, ayo digali lagi, diingat-ingat lagi materi trigonometri dari kelas 10 sampai kelas 11 ya. Gimana materi yang Ibu berikan? Mudah kan? Mudah-mudahan kalian paham ya. Kalau masih ada pertanyaan, boleh langsung kontak Ibu via WA atau via BCR. Insya Allah minggu depan Ibu akan mengadakan Zoom meeting. Linknya akan Ibu share sehari sebelum hari pembelajaran kita. Supaya lebih mantap, yuk kerjakan latihan soalnya tentang turunan pertama fungsi trigonometri dari cos X, sekan X, kosekan X, dan kotangen X. Tugasnya paling lambat dikumpulkan hari Jumat malam ya. Oke, cukup sekian kayaknya pembelajaran dari Ibu. Mudah-mudahan materi yang Ibu berikan bisa kalian pahami. Jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan, makan makanan yang bergizi supaya imunnya kuat. Jadi kita tetap sehat dan terhindar dari virus corona. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan.